pagi anak-anak, silakan duduk semuanya. Apa kabar kalian? Baik dan luar biasa. Yes, 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 hurra! Anak-anak ini sangat semangat sekali. Ya, hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu minta kalian untuk berdiri. Semuanya berdiri. Yang tugas pimpin doa hari ini siapa? Oh ya, Bima silakan maju ke depan. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi untuk mempersiapkan diri ya. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, tidak berenang. Untuk kembali, tidak berdoa. Putar putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Mulai melihat di pada pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, tidak berdoa. Bapa dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami untuk hidup dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Kami menyadari bahwa sebagai negara yang baik, kami mempunyai kewajiban terhadap negara kami. Kami mohon kiranya kami dapat melaksanakan hak kami, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama seluruh teladan Yesus Putramu yang telah menjadi warga negara yang baik. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada Tuhan yang Esa dan tenaga kuliah dan kebenaran Tuhan gotong royong mandiri kreatif dan bernapas tinggi. Terima kasih satu sama satu. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Daniel, Ada yang tidak masuk? Gunawan, Edo? bisa ya foto. Kevin. Ya. Ada yang tahu mereka kenapa tidak masuk? Tidak tahu. Ada yang sakit mungkin? Tidak tahu. Malas? Tidak tahu. Ketua kelas ada? Ada. Ya, nanti ketua kelas sampaikan kepada teman yang tidak masuk harus masuk ke sekolah ya. Ya. Atau siapa saja ketemu dengan teman-teman, ajak yang teman yang tidak masuk supaya datang ke sekolah. Kenapa anak-anak? Sekolah itu sangat penting. Nah, anak-anakku yang baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang kedua dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak ada yang pernah mendengar kata hak? Pernah? Ada yang pernah mendengar kata kewajiban? Pernah. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan hak? Katakan. Ya, Juan, apa yang dimaksudkan dengan hak? Hak artinya saya yang punya. Saya yang punya. Oke, tepuk tangan buat Juan. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Julita. Kewajiban itu seperti wajib pergi ke sekolah guru. Ya, anak-anak, ada yang tahu tidak bahwa Yesus pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Apa ada yang tahu? Bima? Yang tahu, Bu. Oke, baik. Anak-anak, sebenarnya Yesus selama dia hidup, Yesus juga melaksanakan hak dan kewajiban. Bagaimana caranya Yesus melaksanakan hak dan kewajibannya? Ada yang tahu? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita temukan jawabannya melalui pelajaran hari. Nah, untuk itu anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita belajar apa minggu lalu? Tentang apa? Iya, pintar sekali. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kalian menjaga keragaman dan kesatuan bangsa dan suku yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Yang masih ingat dari minggu lalu? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Saina, coba. Menghargai dan membedakan. Nah, yang mempersatukan kita bangsa Indonesia dan beraneka suku dan budaya ini apa, anak-anak? Siapa yang masih ingat? Yolanda? Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Nah, bagaimana sikap gereja terhadap keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Ya, Fani. Gereja sangat mendukung usaha dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Fani. Setelah kalian melihat keragaman dan kesatuan bangsa Indonesia pada materi kita yang pertama, hari ini kita akan belajar lebih dalam bahwa bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat yang banyak itu mempunyai hak dan kewajiban. Sebagaimana yang tadi kalian sudah sebutkan, bahkan ada yang memberi contoh apa itu, seperti apa kewajiban itu. Untuk itu, Ibu minta kalian untuk masuk di dalam kelompok yang Ibu sudah bagikan. Kemudian kita akan, anak-anak semua akan mengerjakan KKPD yang sudah Ibu siapkan. Untuk itu, anak-anak silakan kalian mengatur posisi tempat duduk sesuai dengan kelompok. Satu kelompok 4 orang. Kita merubah nama kelompok dengan nama Bawil. Bawil itu artinya keluarga. Ya, ada keluarga Santo Petrus atau Bawil Santo Petrus. Ada Bawil Santa Teresia, ada Bawil Santo Karo Akutis, ada Bawil Santa Monica, dan satu Bawil Santo Lukas. Silakan. Kita sekarang masuk pada kerja kelompok. Pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kalian sudah pegang. Tugas yang pertama, coba kalian amati di situ ada beberapa gambar. Gambar yang pertama adalah gambar
Gambar yang kedua, kita lihat di situ ada pengendara motor yang berhenti pada saat lampu berwarna merah. Iya. Kemudian coba anak-anak lihat lagi, ini gambar apa? Listrik. Ada yang panjat tiang listrik, ya. Dia entah sedang mengerjakan perbaikan listrik atau memasang kabel-kabel di atasnya. Kemudian kita lihat lagi gambar teman-teman kalian yang sedang bersekolah di dalam bangunan sekolah seperti yang kalian sekarang tadi ini. Yang kita tadi coba kalian lihat di dalam gambar ya. Ya. Di situ juga ada yang pertama tadi. Silakan kalian lagi dan kalian jawab bagaimana ada di dalam gambar ini. Nah, ibu minta kita untuk membacakan vokal-vokal saja. Apa yang dilakukan Jalan serta Yesus. Baik, ini ada pertanyaan yang kelompok. Silakan menjawabnya masing-masing dalam diskusi dalam kelompok. Kalian akan memilih siapa yang menjadi ketua kelompok dan siapa yang menjadi juru bicara. Ya, Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. baik, tugas yang kedua, Ibu akan putarkan dua video. Kalian silakan menyimak baik-baik videonya tentang cerita kitab suci, bagaimana Yesus membayar bea kepada Bait Allah dan Yesus membayar pajak kepada kaisar. Silakan simak, kemudian nanti ada pertanyaan yang di dalam LKPD, kalian akan menjawab berdasarkan video yang nanti Ibu putarkan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Baiklah anak-anak, sebagaimana tugas yang tadi kalian kerjakan tentang hak dan kewajiban, maka mari kita dalami bersama-sama apakah yang disebut dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Anak-anak, setiap warga negara mempunyai kewajiban terhadap negaranya. Nah, salah satunya yaitu dengan membayar pajak. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan
refleksi. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh aksi yang akan kalian buat. Ibu minta kalian buatkan slogan, dan sebagai contoh slogan seperti slogan itu kata-kata singkat yang terdiri dari 3, 4 atau 5 kata yang kalian buat sebagai motivasi kalian untuk bagaimana kalian menunjukkan cinta kepada tanah air. Sebagai contoh, ini adalah slogan yang berbunyi membayar pajak bukti cinta tanah air. Ya, anak-anak, kita tutup dengan doa. Andre yang bertugas hari ini untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengajari kami hari ini tentang hak dan kewajiban. Kami ingin melaksanakan kewajiban kami sebagai anak sekolah agar kami betul mendapatkan hak. Untuk itu berkatilah kami agar dapat menjadi contoh yang baik juga sebagai warga negara Indonesia kepada teman-teman kami. Amin. Santa Teresa, Yesus, doakanlah